Setiap manusia tidak terlepas dengan waktu. Dimanapun kita berada, kita selalu membutuhkan waktu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we will to discuss about time. Kali ini kita akan belajar tentang waktu. Kenapa waktu begitu penting? Dengan waktu, hidup kita akan lebih produktif lagi. Dengan waktu, kita dapat mengatur pola hidup kita dengan mudah. Ketika kita sholat, sekolah, meeting, bekerja, belajar, atau bahkan bermain, tentu semua itu diatur dengan waktu. Sehingga akan muncul pertanyaan. Misalkan pertanyaannya seperti ini. What time is it? What is the time? Atau bahkan pertanyaan yang lebih formal lagi. Could you tell me the time, please? Baik, yang pertama kita melihat jam. Jam ini kalau dibagi menjadi dua dengan garis antara angka 12 dan 6 menjadi dua bagian kanan dan kiri. Dua bagian itu digunakan untuk membagi penggunaan lebih dan kurang. Jika sebelah kanan menggunakan pas dan jika sebelah kiri menggunakan to. Dan angka 12 itu menunjukkan jam tepat. Dalam bahasa Inggris menggunakan clock. Selanjutnya, apabila jarum panjang berada di angka 3 menunjukkan a quarter. Ketika jarum panjang di angka 6 disebut a half atau 30 menit. Dan terakhir di angka 9 disebut a quarter. Lalu bedanya 3 dan 9 itu jika 3 itu lebih seperempat, jika 9 itu kurang seperempat. Lalu jika lebih menggunakan pas, jika kurang menggunakan to. Pada jam analog tentu kita sering melihat angka 1 hingga 12. Tentu kita harus hafal terlebih dahulu angka dalam bahasa Inggris. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu bagaimana pola untuk menjawab pertanyaan what time is it? Kita menjawab pertanyaan tersebut seperti biasa, diawali it is atau it's. Lalu ketika kita menjawab menggunakan dua pola, pola yang pertama jam plus menit atau hour plus minute. Pola yang kedua minutes plus past or to plus hour. Dari dua pola tersebut, orang biasa menggunakan hour plus minute karena lebih simpel. Contohnya, it is 9:15, it is 11:45, it is 10:45, dan sebagainya. Sedangkan pola yang kedua yaitu minutes plus past or to plus hour, ini lebih susah, biasanya digunakan untuk tekstual. Di sini kita akan menggunakan fungsi past dan to. Ada beberapa contoh pengucapan atau penulisan jam dalam pola ini. Contoh menggunakan past.
Misalkan sekarang jam 11 lebih 20 menit. Cara menulisnya atau pengucapannya, it is 20 past 11. 20 tersebut menunjukkan menit dan 11 menunjukkan jam. Nah, itu beberapa contoh penulisan menggunakan past. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan to. Lalu bagaimana perbedaan penulisan jam menggunakan past dan to? Itu terletak pada menit dan jam. Seperti pada contoh jam 5 lebih 50, itu penulisannya menit, yaitu 50 menunjukkan berarti kurang 10 menit, dan jamnya itu jam yang akan dituju. Berarti kalau jam 5, setelah itu yang akan dituju yaitu 6, ditulis 6. Demikian video kali ini, semoga membantu dan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.